Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas saya dari studi kelayakan bisnis. Judulnya Laporan Studi Kelayakan Bisnis. Pengembangan startup edukasi digital. Judulnya Tani Pintar. Profil singkat bisnis dan alasan pemilihan usaha. Profil bisnis, nama bisnis Tani Pintar, jenis usaha edukasi digital atau edtech berbasis agroniaga. Produk layannya platform aplikasi mobile yang menyediakan pelatihan interaktif, video, dan live monitoring. Sertifikasi bertani modern hidroponik, IoT pertanian organik, serta forum komunitas berbasis kecerdasan buatan, AI-driven community. Alasan pemilihan usahanya adalah regenerasi petani yang lambat. Data menunjukkan mayoritas petani Indonesia berusia di atas 45 tahun. Ada kebutuhan mendesak untuk menarik minat generasi muda milenial dan Gen Z ke sektor pertanian melalui pendekatan modern dan digital. Tingginya permintaan urban farming, kesadaran masyarakat perkotaan akan ketahanan pangan mandiri meningkat pesat, namun mereka kekurangan akses terhadap modul pembelajaran yang terstruktur dan praktis. Untuk skalibilitas tinggi, model bisnis digital kemungkinan distribusi ilmu tanpa batas geografis dengan biaya operasional yang jauh lebih efisien dibandingkan lembaga pelatihan konvensional. Yang kedua, alasan pasar dan pemasaran, aspek pasar dan pemasaran. Analisis kebutuhan pelanggan. Target pasar utama, pemula urban farming, mahasiswa pertanian dan petani tradisional yang ingin bertransisi ke teknologi modern. Masalah pengguna informasi pertanian di internet terlalu tersebar dan tidak tervalidasi serta minimnya akses langsung ke pakar atau praktisi agronomi. Untuk strategi pemasarannya, strategi online dan media sosial menggunakan pemasaran konten atau yang disebut konten marketing lewat Instagram dan TikTok yang berfokus pada edukasi visual, tips menanam cepat dan solusi hama. Untuk pendekatan marketplace dan komunitas menjual starter kit pertanian atau benih pupuk alat hidroponik di Tokopedia dan Shopee yang dibanderol secara grafis dan akses kelas premium Tani Pintar. B2B Partnership bekerja sama dengan institusi pendidikan atau SMK pertanian dan Dinas Pertanian Daerah untuk menyediakan modul digital penunjang. Untuk ketiga, aspek teknik dan operasi, lokasi dan fasilitas. Karena berbasis digital, operasional utama dilakukan secara remote dan terpusat di sebuah co-working space di Jakarta. Untuk kompensasi biaya sewa kantor, fasilitas fisik yang dibutuhkan hanya berupa satu studio mini untuk produksi video pembelajaran berkualitas tinggi. Untuk proses pelayanannya, teknologi dan platform yang digunakan, infrastruktur, Cloud Server atau AWS Google Cloud untuk memastikan aplikasi stabil yang saat diakses banyak pengguna sekaligus. LMS Learning Management System dikembangkan berbasis framework Flutter untuk aplikasi Android dan iOS agar antarmuka pengguna UI dan UX responsif dan interaktif. Untuk itunya sistem pembayaran integrasi dengan payment gateway seperti Midrange atau Sendit untuk menerima transferan bank, e-wallet melalui GoPay atau OVO atau QRIS. Untuk 4 aspek manajemen dan SDM, struktur organisasi, struktur dibuat dan ramping khas startup untuk mempercepat pengambilan keputusan yang disebut penanggung jawab arah strategis bisnis, yang pengembang platform dan infrastruktur IT, dan penanggung jawab kurikulum dan produksi materi, pengelola pertumbuhan pengguna dan retensi. Kebutuhan tenaga kerja dan digital skill, dibutuhkan tenaga kerja dengan keahlian digital spesifik. Untuk institutional designer dan video editor, untuk mengemas materi agar menarik. Untuk full stack developer, mengelola aplikasi dan database.
Kemitraan dengan subjek matter expert atau dosen agronomi atau praktisi pertanian sukses sebagai instruktur lepas. Untuk 5 aspek keuangan, estimasi modal awal dan sumber pendanaan. Total modal awal yang dibutuhkan adalah 150 juta dengan rincian pengembangan aplikasi MFP 60 juta, peralatan studio dan produksi konten 30 juta, pemasaran awal dan launching 25 juta. Kas operasional 6 bulan pertama adalah 35 juta. Sumber pendanaan, bootstrapping atau modal mandiri dari para pendiri sebesar 60% dan angel investor sebesar 40%. Perkiraan pendapatan dan biaya tahunan pertama. Sumber pendapatan revenue streams penjualan plat premium rata-rata 150.000 per modal kali target 4.000 pengguna per tahun adalah 600 juta. Bundling started kit angle bisnis 120 juta, total estimasi pendapatan adalah 720 juta. Estimasi biaya operasional atau per tahun, gaji tim inti dan instruktur 300 juta, pemasaran digital bulanan 84 juta, biaya server dan langganan software 36 juta, total estimasi biaya 420 juta. Proyek keuntungan bersih sebelum pajak 300 juta, potensi BEP break even point tercapai dalam waktu 6 atau 8 bulan. Untuk yang 6 aspek risiko dan yuridis, analisis risiko. Ada 3 risiko pasar, daya tingkat penyelesaian kelas oleh pengguna, antesis, menyediakan sistem gamification, poin dan hadiah di dalam aplikasi agar pengguna termotivasi menyelesaikan kelas. Yang kedua, risiko teknologi, kebocoran dan pengguna atas server down, antesis menerapkan enkripsi data standar dan sistem backup otomatis berkala. Untuk ketiga, risiko hukum, pelanggaran hak cipta pada materi pembelajaran antesis, kontrak tertulis yang ketat dengan instruktur mengenai kepemilikan eksklusif konten oleh platform. Legalitas dan perizinan usaha. Bentuk badan hukum PT Perorangan atau PT Perseroan Terbatas untuk mempermudah masuk ke investasi di masa depan. Perizinan pengurusan NIB, nomor induk berusaha melalui sistem OES Online Single Submission Center, pendaftaran KBLI yang sesuai aktivitas pendidikan swasta atau portal, serta pendaftaran PSC penyelenggaraan sistem elektronik di Kominfo. Yang ketujuh, kesimpulan dari rekomendasi. Kesimpulan kelayakannya adalah berdasarkan analisis berbagai aspek di atas, proyek pengembangan startup digital Tani Pintar dinyatakan layak untuk dijalankan. Sektor pangan dan edukasi merupakan kebutuhan fundamental dan digitalisasi menjadi jembatan yang tepat untuk mengatasi kesenjangan edukasi pertanian saat ini. Secara finansial, proyeksi menunjukkan margin keuntungan yang sehat dengan risiko yang dapat dimitigasi rekomendasi pengembangan. Untuk jangka pendek bulan 1 atau 6, fokus pada penyelesaian produk minuman minimum atau minimal viable produk, aplikasi pembuatan 5 modul, kelas fundamental terbaik dan mengembangkan basis komunitas di media sosial sebanyak 10.000 pengikut. Untuk jangka panjangnya tahun 2 dan seterusnya, mengembangkan fitur B2B marketplace yang menghubungkan hasil panen para alumni kelas Tani Pintar langsung ke industri atau jaringan retail modern, sehingga platform berubah dari sekedar media edukasi menjadi ekosistem agrobisnis hulu ke hilir. Terima kasih atas presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.